dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profile WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sabton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang jadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi, 25 tahun polisi berbenah, 10 tahun belakangan gelombang pasak datang, gelombang besar datang, menghancurkan cita-cita dari reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy, bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir, yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap polisian. Sudahlah, cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak, yang lebih tidak baik lebih banyak. Ya, halo teman-teman Nalar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita disuguhkan sebuah tayangan yang sangat berani, panas, dan tentu saja membuka mata kita semua mengenai realitas penegakan hukum di tanah air ini saat ini. Sebuah kritik yang sangat menohok datang dari pakar hukum tata negara kita, Bang Ferry Amsari, yang secara belak-belakan menyikat habis dan membongkar borok di tubuh institusi kepolisian. Bahkan tidak segan-segan menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Mulyono. Sebelum kita membedah lebih dalam dan mendengarkan analisis tajam ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa siapkan opini terbaik kalian di kolom komentar agar diskusi kita di channel ini semakin hidup dan mencerdaskan bangsa. Teman-teman, apa yang disampaikan Bang Ferry Amsari dalam forum tersebut akan mewakili jeritan hati jutaan rakyat Indonesia yang selama ini merasa tidak berdaya. Beliau menegaskan bahwa reformasi kepolisian sudah diperjuangkan selama 25 tahun terakhir dan hancur lembur ketika akibat gelombang besar politik dalam 10 tahun belakang ini.
Alat negara yang seharusnya memiliki marwah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kini dituding telah melenceng jauh dari tugas pokoknya. Bang Ferry membeberkan data dari koalisi masyarakat sipil yang menunjukkan bagaimana aparat digugat kuat telah merubah fungsi menjadi pelindungan atau backing bagi para penguasa tambang yang berbagai wilayah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Sumatera Barat. Bahkan untuk urusan distribusi BBM yang mendasar saja fungsi pengawasan aparat dipertanyakan karena hilangnya pasokan di daerah-daerah krusial seperti Papua justru terjadi di bawah hidung mereka. Lebih lanjut lagi, Bang Ferry Amsari mengarahkan kritik tajam dan langsung kepada akar masalahnya, yaitu intervensi politik yang merusak netralisasi institusi. Kini dinilai telah terseret terlalu jauh menjadi instrumen atau backing politik penguasa demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Kerusakan sistemik ini diperparah oleh sikap para anggota DPR yang duduk di komisi terkait yang dinilai impoten, bungkam, dan tidak memiliki keberanian sama sekali untuk menyuarakan reformasi total di tubuh kepolisian. Padahal deretan kasus kelam terpampang nyata di depan mata, mulai dari tragedi salah tangkap di berbagai kota besar, kekerasan berlebihan terhadap demonstran pada tahun 2019, hingga kasus kematian tragis siswa di Semarang, di Sumatera Barat, ketika fungsi pengawasan legislatif mati di partai politik hanya sibuk berburu kekuasaan, maka penegakan hukum kita otomatis berada di ambang kehancuran yang sangat mengkhawatirkan. Teman-teman narkotik, kritik pedas yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari ini tentu saja memancing gelombang reaksi yang sangat masih di jalan maya. Masyarakat seolah mendapatkan ruang untuk menumpukan segala kekesalan dan pengalaman pahit mereka terhadap oknum-oknum aparat di lapangan. Mari kita lihat bersama-sama beberapa tanggapan dari komentar netizen yang telah kami rangkum dan sangat mewakili kondisi real di masyarakat saat ini. Komentar pertama datang dari akun Aji Sopa yang menuliskan pengalamannya langsung dari daerah di Sumsel. Banyak kepak polisi gembak kingi pengusaha yang merampas tanah rakyat, mengusir rakyat korban dari mafia tanah. Kami rakyat tak bisa apa-apa, kami mempertahankan tanah kami, malah kami ditangkap. Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati, teman-teman. Ketika rakyat kecil yang mempertahankan hak justru harus berhadapan dengan hukum yang tajam ke bawah. Kemudian komentar kedua disampaikan oleh Abra Toha yang menyoroti dampak dari rusakan institusi ini terhadap nama baik bangsa di mata dunia. Kasus polisi memeras tamu dari negara lain yang terjadi di Jakarta adalah bukti Polri sedang tidak baik-baik saja, sangat memalukan dan sudah berobek-obek hingga diri bangsa Indonesia. Sejak reformasi polisi berupa independen memperbaiki diri, tapi 10 tahun terakhir dirusak oleh kekuasaan. Selanjutnya kita lihat komentar ketiga dari akun Ardi Suprato yang memberikan pandangan mengenai solusi mendasar dari carut marut ini. Selama Mukidi berkuasa, petinggi-petinggi polisi banyak yang jadi penjilat-penjilatnya. Solusinya reformasi total di tubuh kepolisian dan buang orang-orang dekat Mukidi yang ada di pemerintahan. Usut, tangkap, dan penjarakan, baru negara aman. Dan komentar keempat dari akun Sugianto yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas keberanian Bung Ferry. Makasih Pak Amsari, Bapak udah mewakili perasaan saya yang sudah bertahun-tahun saya rasa, tapi saya takut mengatakannya. Saya sudah sering dirugikan oleh oknum polisi. Komentar ini membuktikan bahwa ketakutan masyarakat untuk bersuara adalah nyata, dan tokoh-tokoh seperti Bang Ferry adalah menyambung lidah mereka. Teman-teman narkotik, dari semua yang disampaikan Bung Ferry Amsari serta rentetan komentar dari masyarakat tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Indonesia sedang tidak baik-baik saja jika institusi hukumnya tidak segera dibenahi. Kita semua merindukan kepolisian yang kembali kepada citanya yang netral, tegak, lurus pada konstitusi, serta benar-benar menjadi pelindungan bagi segenap rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, bukan menjadi pelayan penguasaan ataupun penguasa. Sekarang bagaimana dengan sudut pandang kalian sendiri? Apakah kalian setuju dengan reformasi total yang disuarakan oleh Bung Ferry? Atau kalian punya pandangan lain menjadi masa depan institusi hukum kita ini? Tuliskan analisis dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk membagikan video ini seluas-luasnya ke teman-teman kalian yang lain agar semakin banyak masyarakat yang melek politik dan peduli terhadap nasihat bangsa ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Tetap kritis, tetap waras, dan sampai jumpa di pembahasan panas berikutnya. Salam NKRI harga mati.